perkenalkan, saya Lulu Nugroho dari founder Ruang Muda. Nah, sore hari ini kita akan coba untuk berdiskusi dengan format yang baru bagi kita, yaitu dengan sistem podcast. Jadi kita akan coba membuat video podcast pertama kalinya dengan sangat mendadak. Nah, sore hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sobat muda yang luar biasa keren. Jadi di sini saya bersama dengan Mbak Asa. Halo Mbak Asa. Halo Mas. Nah, jadi sore hari ini kita ngobrol atau diskusi santai saja sebenarnya tentang kegelisahan kita, tentang apa sih yang menjadi concern kita saat ini, utamanya tentang anak muda yang ada di Kabupaten Batang gitu. Nah, Mbak Asa ini spesial, pasti teman-teman sudah pada kenal. Beliau ini seorang news anchor atau MC, kemudian juga sebagai public speaker yang sudah punya banyak pengalaman di dunia public speaking gitu. Nah, sebelum sampai ke situ mungkin saya ingin memulai dengan pertanyaan. Menurut Mbak Asa sendiri, apa sih yang menjadi masalah atau apa sih yang Mbak sorot tentang anak muda di Kabupaten Batang gitu? Anak muda di Kabupaten Batang ya. Tadi Mas Lud bilangnya kegelisahan ya. Mas Lud merasakan gelisah ya Bang ya? Jadi jaga diri. Mas Lud sendiri yang gelisah atau melihat Mas Lud sendiri? Oke, kita ini dari dimulai sama Mas Lud ya. Mungkin saya mau kenalan dulu sedikit, boleh? Boleh silakan. Teman-teman semua dari sobat muda di sini ya, mungkin dari Batang atau dari luar Batang yang udah nonton Ruang Muda, thank you semuanya. Jadi kenalin, nama aku Asa dan di sini saya diundang secara spesial sama Mas Lud. Thank you Mas Lud ya. Thank you banget. Dan menjawab pertanyaannya Mas Lud tadi, iya sih. Jadi kalau misalnya kita lihat di Batang sendiri, sebenarnya sih belum yang menjadi by riset yang benar-benar riset kita itu belum yang masuk ya, tapi dari beberapa pengalaman kita sendiri, pengalamanku dulu ya mungkin ya, pengalamanku dari mulai aku belajar, aku tumbuh besar di Batang, terus aku sekarang tinggal di sini, berkeluarga di sini di Batang, dan tentunya berkarya juga di Batang. Ada beberapa dan mungkin aku bisa memetik banyak sih, kayak samping-samping kasus-kasus, bukan kasus ya, case ya. Kasus kayak terlalu serius banget gitu. Case anak muda di Batang itu banyak yang banyak banget yang pintar-pintar. Bahkan aku sendiri belajar itu juga dari orang-orang Batang. Tapi ketika aku berkarya di sini dan berinteraksi juga sama teman-teman di Batang yang notabene adalah orang-orang yang baru aku kenal. Kalau yang teman-teman yang udah aku kenal dari dulu, notabene aku kenal dia di organisasi yang berarti kan kita sama-sama berkarya gitu ya. Dan ketika kita sama-sama ingin untuk punya niat untuk mendistribusikan gitu ya, mengeluarkan atau men-share ilmu kita ke teman-teman yang ada di Batang. Nah itu barulah kita tuh sering nemuin kayak kok ternyata gini ya, kok ternyata orang-orang di sini kok banyak juga yang kayak gini ya. Nah kayak gininya tuh kayak gimana? Jadi kayak ini nih, banyak banget aku menemui kalimat ketika aku ngajak buat berkarya, entah itu aku pengen ngajak orang-orang buat belajar tentang public speaking lah, atau tentang dulu aku pernah ada kelas makrame, karena kebetulan kan aku juga dulu aku sempat belajar makrame juga di temanku dan sampai ke ranah bisnis juga kan. Jadi sampai situ, dan rata-rata orang-orang itu pada bilangnya adalah nggak ada temennya gitu. Nggak mau nggak ada teman gitu ya. Iya, nggak mau nggak ada temennya. Loh, emang kenapa harus ada teman gitu? Lah kan di sana tuh nanti isinya tuh orang-orang random juga, kita sama-sama kenalan baru juga semua gitu kan.
gitu. Nggak mau aku malu gitu. Dan Masih ada habit istilahnya. iya. Kalau mau datang sesuatu, mau ikut sesuatu itu harus ada temennya gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, apalagi kan dari dulu itu dari 2015 sampai 2021 aku tinggal di Batam. 2015 sampai 18 sih aku kuliah di luar kota. Tapi kan pulangnya ke Batam ya. Pulangnya ke Batam, terus di situ itu aku baru mulai berkarya tuh. Jadi kayak apa sih yang bisa aku kumpulin di Batam gitu kan? Yang skill apa atau network apa yang bisa aku kumpulin di Batam gitu. Terus setelah dari 2018 lulus kuliah, barulah kita benar-benar nyemplung ke dunia yang asli gitu kan. Dunia sosial yang sebenarnya gitu. Nah terus tambahan, tadinya aku di Batam Kota kan. Nah terus tahun 2021 aku hidup suami di Limpung. Nah di situ tuh benar-benar aku yang nemuin juga habit yang beda banget. Bedanya gimana? Nah itu jadi padahal masih sama-sama di Batam. Iya, sama-sama di Batam. Batam kota dengan Limpung itu ternyata ada perbedaan. Beda. Kita menyebutnya mungkin bukan Limpung ya, tapi kayak Batam yang non kota gitu deh ya. Nah gitu gak sih? Orang nih. Karena kan waktu aku pindah ke sini pun pindah ke Limpung, aku baru tahu kalau Batam yang ada alun-alunnya itu disebutnya Batam kota. Aku baru tahu juga. Karena kita kan soalnya Tapi ini disclaimer buat warga Limpung dan sekitar yang bermaksud memisahkan dari Batam. Bukan. Ini ada rasa yang berbeda gitu. Coba jangan salah Mbak, ini sedang ada pembangunan apa tuh KITB ya, yang KITB ya. akan jadi pusat kota baru nih Iya. daerah Limpung, Bali Putih, sih kayak gitu. Nah terus beda tuh, tambah beda. Jadi kayak gak mungkin kan kalau di Batam yang bagian Batam kota itu mereka juga notabene banyak banget pendatang ya, pendatang dari Pekalongan gitu kan, mesti kan sedihnya. Kalau misalnya Apalagi sekarang perumahan banyak kan isinya orang Pekalongan semua tuh. Nah terus beda dengan di sini yang tapi mereka itu orang-orang asli sini di Papua di sini. Nah semenjak di sini itu aku bener-bener bingung, ide di sini tuh banyak. sebenarnya dikit tapi benar-benar yang visioner gitu loh. Kayak aku pengen bikin kelas nanti pokoknya pesertanya ibu-ibu kayak gitu ya. Oh ya, sebagai ibu muda. Iya, Muda. misalnya ibu-ibu pokoknya nggak kenal usia, aku nggak mau ada diskriminasi usia gitu lah yang ada di otakku. Terus nanti kalau misalnya mereka udah bisa semua, kita mau bikin kampung makrame gitu sih. Oh iya, ini belum apa teman-teman pasti banyak yang penasaran makrame itu apa sih Mbak? Makrame itu kayak sejenis ini, dia tuh kerajinan tangan, tapi sejenis rajut, tapi dia kayak yang di Bali-Bali gitu loh mas, kayak wall decor warna putih yang bergelantung-gelantung kayak gitu. Jadi sejenis rajut. Temali gitu. Iya betul gitu. Nah terus ada tuh segede itu tuh yang ada di otak. Nah tapi pada realitanya pas aku benar-benar udah awal tinggal kan kita masih ada tuh kayak ideologinya, idealisnya masih itu gitu sebesar itu. Tapi setelah menjalani hari-hari jadi setelah menjalani hari-hari terus kita tambah mengerti atmosfer yang ada di sini gitu, kok kayaknya berat banget. Karena itu tadi orang kita aja aku baru ngetes waktu kemarin aku bikin kelas, sengaja aku kelas public speaking tuh aku tempatin ini di sini yang Mbak Nisa masih nonton gak nih? Aku bareng sama Mbak Nisa bikin kelas public speaking di Limpung. Memang aku sama Mbak Nisa emang oke lah di Limpung dulu aja, ya. Emang kita nggak berekspektasi yang macam-macam, jadi coba dulu di Limpung kayak gimana nih gitu kan. Dan ternyata pesertanya malah nggak ada orang Limpung. Dari mana aja tuh Mbak? Dari Batam kota? Iya dari Batam kota, dari Subah, dari Pekalongan. Pendaftar pertama malah dari Pekalongan. Sampai sini? Iya, sampai sini. Sendirian lagi cewek, kan? Ya gitu, dari sini nggak ada. Dari sini nggak ada. Udah aku ajakin ya itu tanggaku siapa temen gue di sini orang Limpung. Nggak ada. Jadi yang bisa dipetik adalah, jadi
sekali lagi bukan karena lingkungan, karena aku tinggal di sini aja, jadi kayak aku pengen bikin kelas lingkung ya yang ikut orang-orang lingkung gitu loh. Jadi ada apa namanya, wadahnya coba deh untuk masyarakat lingkung, apa itu sampai asal iya kayak gitu kan, jadi kayak pengennya tuh ilmuku yang pertama ki buat orang-orang yang tempatku tinggal dulu gitu loh. Jadi dimulai dari skill development itu kan, aku benar-benar pengennya tuh skill development itu selalu ada di mana-mana, aku tebarkan di mana-mana meskipun skill tuh nggak banyak ya, aku pun lagi belajar juga gitu, tapi awareness tentang skill development itu pengen banget untuk semua orang, apalagi di tempat aku tinggal tuh mereka punya awareness itu gitu. Tapi sayangnya untuk saat ini memang ya tadi yang disayangkan awarenessnya mereka belum tinggi gitu, masih perlu digali, dia mengembangkan skill itu belum ada gitu ya. Masih perlu digali, mungkin ada yang dikit gitu, tapi sayangnya aku belum yang nemuin gitu, gitu. Oke, tapi menurut Mbak Asa, apa namanya, kan kadang orang juga berpikir ya, apa sih pentingnya mengembangkan diri, pentingnya mengembangkan skill. Jadi mungkin kita sendiri mungkin ada kegelisahan, oh kita itu perlu mengembangkan skill nih buat diri kita sendiri, bahkan kita juga pengen mengembangkan orang lain gitu kan Mbak. Cuma kadang dari sisi teman-teman yang lain itu juga mikir juga, apa ya pentingnya mengembangkan diri. Kadang sudah istilahnya mentok dulu dengan kondisi yang ada, kemudian istilahnya ya udah sih, saya kerja pulang, atau yang masih sekolah ya sekolah pulang. Terus apa namanya, ya udah sisa waktunya ya untuk keluarga atau mungkin ya untuk istirahat ya gitu kan. Nah, apa sih maksudnya menurut Mbak Asa itu perlu menjadi awareness tadi, menjadi awareness itu apa, kesadaran dari masing-masing orang. Kenapa sih kita itu perlu mengembangkan diri? Apa menurut Mbak Asa? Yang pertama, kalau menurutku sendiri itu udah jadi fondasi hidup ya Mas ya. Prinsip atau gimana? Iya, prinsip fondasi hidup tuh jadi kayak kamu kemana-mana bakal bawa itu. Ya kamu kemana-mana bakal bawa itu. Selain keimanan ya. Kan jadi Ustaz Asa. Selain itu masalah hidup kedua fondasi hidup. Nilai diri dalam diri kita itu harus ada semangat untuk selalu mengembangkan diri. Iya, selain keimanan dan harga diri gue ya. Gue juga namanya. Nah jadi self development atau kemampuan diri itu mengingat, jadi gini, kalau misalkan kayak kita masih bingung jadi gue apa sih gitu kan, aku gue mau urip ngene untuk duit gitu kan, kadang orang mikir aku mau urip ngene wae sing penting anak mangan gitu kan, sing penting anak mangan, aku urip ngene wae masih biasa-biasa aja, hidup aja gitu ya, it's okay, nggak apa-apa, itu pilihan hidupnya mereka. Tapi ketika kita melihat dunia, lebih khususnya lagi Batam mungkin ya, Batam yang sekarang menjadi kabupaten yang sangat seksi, menjadi kabupaten yang sangat seksi. Di situ ada proyek strategis nasional, proyeknya RI1 langsung, yaitu KITB ya. Kita semua juga pasti bakal tahu siapa yang pernah nge-DM KITB, Kak tolong info loker gitu. Itu jadi teman-teman yang mungkin punya bersitan pikiran, aku bisa nggak ya kerja di KITB gitu kan. Secara udah pasti ya, orang Batam melihat KITB adalah perusahaan raksasa yang itu bakal kerja di sana keren gitu. Terus tapi itu di Batam ya, di Batam. Nggak tahu kalau misalnya KITB ditempatkan di Semarang gitu ya mungkin beda cerita. Tapi karena di Batam itu keren banget gitu. Terus tapi kita nggak ngerti tuh ukuran mereka dalam bersitan pikirannya, aku bisa nggak ya kerja di KITB. Tapi setelah itu pikiran mereka cuma sampai situ aja, apa terusnya adalah tapi aku punya apa ya gitu, selain ijazah ya maksudnya. Kalau ijazah udah pasti bisa ijazah SMA, kalau persyaratannya ijazah SMA ya udah aku bisa masuk gitu, aku bisa apply maksudnya. Kalau ijazah S1, kalau misalkan rekrutmennya S1 ya udah berarti aku bisa apply gitu. Tapi kan selain itu, sebelum itu kan kita harus kayak aku
ya. Aku bisa bahasa Inggris, aku bisa tentang apa nih, misal manajemen, aku manajemennya oke, aku accountant oke, aku adalah seorang speaker yang oke gitu kan. Kadang kalau misalnya kita udah belajar, banyak belajar, bukan berarti sombong, tapi kayak yang kita sendiri kayak punya percaya diri gitu loh Mas, ya kan ya. Oh oke, berarti aku udah ngantongin skill ini, aku udah punya ngantongin skill ini. Nah, skill-skill itu nantinya yang akan kita gunakan sebagai fondasi diri untuk maju ke dunia yang sebenarnya yang tadi kita ngomongin itu. Dunia yang sebenarnya kan cari duit ya. Iya kan? Dunia yang sebenarnya itu dicari duit. Kita makan cari duit dulu gitu kan. Jadi sementara kalau kita punya skill, kita punya itu tadi skill yang berarti termasuk self development ya. Kita membangun diri menggunakan skill gitu kan ya. Dalam kasarannya tuh, misalkan kita nggak kerja pun kita bisa punya uang dari skill itu gitu loh. Kasarnya ya gitu ya. Apalagi kalau kita punya pekerjaan, dan kita punya skill, lah double nggak tuh jadinya ya kan. Jadi kayak kita udah nggak perlu bingung lagi buat aku mau kerja apa ya gitu. Ketika aku nggak keterima pekerjaan atau ketika aku resign dari pekerjaan, ketawa lagi maksudnya, atau gimana kan nggak ngerti semua kita situasi kondisi yang ada di pekerjaan kita kayak gimana. Kita pasti punya dekengan gitu loh, dekengan pusat ya, dekengan pusat yang kita sendiri gitu, dekengan kita sendiri, kita punya skill itu yang awas biarin lah, aku udah mau nyatanya mas itu oke, tak mau kurang mikir di situ. Suara ngambil apa itu? Nah ya udah kayak gitu, jadi kita masih bisa hidup dengan skill kita. Ya kembali lagi fondasi hidup. Jadi kalau bicara apa namanya rekrutmen, misalnya KITB gitu ya, atau mungkin bukan cuma KITB ya Mbak, sekarang ada beberapa kawasan yang juga dibangun di Batang, ada BIP dan juga ada perusahaan-perusahaan baru yang di daerah Batang kayak gitu. Iya. Di luar kawasan ya. Terus terang apa namanya, saya saat ini juga saya punya sudut pandang sebagai HRD di daerah Batang kayak gitu. Ketika mencari apa namanya karyawan, kemudian yang harus punya skill-skill tertentu, itu sangat susah dicari di daerah Batang. Itu mungkin bisa jadi ada faktor kesalahan atau ketidakmatchan antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Ada satu poin di situ. Terus juga ada poin lain lagi, misal ya mungkin masyarakat Batang sendiri belum tahu dan terbuka dan mau untuk mengembangkan dirinya di luar apa namanya dunia pendidikan ya gitu. Kita ibarat kata hanya terpaku apa namanya peningkatan skill atau peningkatan pengetahuan kita itu hanya di dunia pendidikan, padahal apa namanya dunia pendidikan itu bisa jadi saat ini itu belum menjawab 100% kebutuhan dunia kerja gitu. Nah itulah mengapa pentingnya salah satu tadi yang dibilang Mbak Asa itu soal pentingnya pengembangan diri itu. Benar. Karena soalnya kan kalau sekarang tuh ada isu ini loh mas, kamu lulusan mana? Lulusan sekolah negeri ya gitu. Oh pantas gitu. Jadi pantasnya tuh dalam artian, kerasa gak sih ya dulu SD kita tuh belajar apa ya? Katanya ada 7 keajaiban dunia, tapi ternyata itu tuh gak ada. Itu pengetahuan menyesatkan nih. Apa lagi ya? Kayak aku tuh ingat-ingat banget, tapi saat ini aku lupa semua. Tapi kadang tuh kalau misalnya kita nemu hal random apa gitu tuh, kayaknya dulu SD gak kayak gini deh. Terus kayaknya dulu SD aku belajarnya kayak gini deh, kata guruku gak kayak gini deh. Tapi kok ternyata kayak gini gitu. Jadi banyak kan kayak gitu. Nah itu kan jadi bisa dipetik ya kayak. Apa namanya, kalau yang aku tahu ya di dunia pendidikan itu kan biasanya apalagi sebelum era internet itu kan sangat fokus di buku kayak gitu. Sedangkan update dari isi buku itu sendiri itu kan bisa dibilang cukup
cukup lama kayak gitu untuk Iya. menerbitkan buku dan seterusnya, untuk riset dan seterusnya, sehingga apa yang pengetahuan yang ada di buku itu bisa jadi tidak up to date kayak gitu. Dan kemudian juga dengan sistem pendidikan kita, dengan segala sarana prasarananya dan seterusnya, dan gurunya bisa jadi itu ada satu yang pernah aku baca itu, kalau ibarat kata dunia pendidikan itu bertumbuh secara linear mungkin ya, masih kalau konstan itu konstan gitu ya. Stagnan itu bahkan ada kali itu bertumbuh itu flat gitu, secara linear gitu. Nah, kalau di dunia kerja, apalagi dengan adanya era internet, era informasi yang semakin berkembang, era teknologi yang semakin berkembang, itu perkembangannya itu kayak eksponensial gitu, lebih sangat cepat kayak gitu. Nah, itu mungkin yang perlu istilahnya di-solve oleh kita semua. Bahkan kita nggak bisa kemudian hanya menyalahkan pemerintahnya salah, ininya salah. Ya gimana, memang dunianya sekarang sudah sangat berkembang sangat pesat kayak gitu. Jadi memang harus ada inisiatif, harus adanya daya gerak dari masing-masing diri kita kayak gitu, untuk bisa senantiasa meningkatkan pengetahuan kita, skill kita gitu. Contoh sederhana di dunia kerja atau bahkan di industri-industri yang ada sekarang itu sangat dibutuhkan kemampuan berbahasa Inggris. Misal itu kayak jadi satu skill utama yang bahkan belum masuk hal-hal teknis yang lain. Misal katakan di bidang tertentu misal SHRD, kita harus menguasai skill recruitment, skill interview dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain ternyata ada utama yang harus nggak ketinggalan juga nih, harus bisa komunikasi bahasa Inggris, harus bahasa Indonesia, harus bilingual kayak gitu. Bahkan lebih-lebih kalau bisa bahasa asing yang relevan dengan perusahaannya, misal bahasa Mandarin atau bahasa Jepang. Ada ya perusahaan Nah itu yang harus dipahami. Jadi teman-teman, dengan era globalisasi, era di mana sekat antar negara itu bisa dibilang udah nggak ada. Jadi bahkan apalagi dengan industri-industri yang ada di Batam itu adalah kebanyakan itu dari luar gitu kan, dari asing. Nah, artinya untuk bisa match, kita juga harus menyesuaikan. Jangan sampai kita sebagai warga lokal justru tidak menikmati pembangunan yang sedang terjadi gitu kan. Jangan sampai kita ya hanya malah justru jatuhnya dalam tanda kutip dijajah oleh orang-orang dari luar gitu. Kita harus